ia mengenakan dandanan kemuliaan padanya. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Umat sekalian yang terkasih dalam Tuhan, hari Jumat pertama biasanya kita persembahkan secara khusus untuk menghormati dan mengenang kebaikan Allah melalui hati Yesus yang Maha Kudus. Kita semua dipanggil untuk menimba rahmat kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Daripadanya kita peroleh kekuatan untuk berbagi kasih rahmat bagi orang-orang yang membutuhkan, testimoni mereka yang ada di sekitar kita. Dan kebetulan juga pada hari ini kita memperingati dalam kalender liturgi gereja Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Athanasius adalah uskup yang senantiasa membela kebenaran iman dari rongrongan bid'ah yang mengajarkan tentang bahwa Kristus bukan sungguh manusia, sungguh Allah, tetapi hanyalah manusia. Dan Santo Athanasius datang memberikan ajaran dengan keyakinan imannya bahwa Kristus sungguh-sungguh Allah, sehakikat Bapa. Inilah salah satu cara Santo Athanasius mengungkapkan imannya, karena sungguh dia merasakan betapa Allah senantiasa baik dalam kehidupannya, tetapi juga dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti perayaan penuh syukur ini sambil menimba kekuatan dari belas kasih Allah. Dan kita terlebih dahulu menyadari dan mengakui dosa dan kelemahan kita, supaya kita mempersembahkan diri secara suci dan murni di hadapan Allah, dan persembahan kita berkenan kepadanya. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Christe eleison, Christe eleison. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita memuji Allah dengan madah kemuliaan. Damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau.
Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra dapat. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah memilih Santo Athanasius Uskupmu menjadi bela ulung kealahan putramu. Limpahkanlah rahmat-Mu agar berkat ajaran dan perlindungannya kami semakin mendalami iman kami dan semakin berkembang dalam cinta kasih kepadamu. Kami bersyukur Engkau senantiasa menganugerahi kami pemeliharaan dan rahmat kasih, sehingga kami tetap hidup dan berkembang. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul sedang diperiksa oleh Mahkamah Agama Yahudi. Maka seorang Farisi dalam Mahkamah Agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya para rasul itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 pengikut. Tetapi ia dibunuh. Lalu cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam perontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah, nasihat itu diterima.
Sesudah itu para rasul dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah umat, dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Sabda Tuhan. Siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Mari berdiri bagi pengantar Injil. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan
Muliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, banyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di hari Jumat pertama ini, kebetulan juga di bulan Mei, nanti sebentar untuk salve kita gunakan dengan upacara yang singkat, karena mungkin sudah ini masih ada yang lanjutkan dengan devosi kepada Maria, sehingga salve kita tidak mulai dari awal, ya, tetapi kita mulai langsung dengan di bagian akhir dan kita memperoleh berkat sakramen sebentar. Ya. Nah, saudara-saudari terkasih, kalau pun kita mungkin sadari, ya ada banyak cara yang Tuhan gunakan untuk menolong dan membantu kita, umatnya, anak-anaknya. Dan salah satunya adalah dengan menemukan orang-orang yang tepat pada setiap waktu, pada setiap zaman, dan mungkin tanpa kita sadari. Bahkan juga seorang kafir pun atau yang tidak percaya kepada Tuhan bisa digunakan untuk mengungkapkan kasih dari Tuhan, untuk membantu umatnya, untuk mengembangkan gerejanya. Ada berbagai macam cara Tuhan mengungkapkan kebaikannya melalui kita umat beriman, bahkan pada orang-orang yang mungkin tidak kita kenal, orang-orang asing, bahkan juga orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan.
Kalau kita perhatikan baik-baik apa yang disaksikan oleh Kisah Para Rasul pada hari ini, salah satunya misalnya Tuhan menggunakan Gamaliel, seorang Farisi, untuk melindungi para rasul dan dari rencana jahat para imam-imam kepala. Nah, biasanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ya, sangat bermusuhan dengan Yesus, bahkan para muridnya. Tetapi pada saat yang tepat, lalu Tuhan menggunakan Gamaliel, seorang guru yang berpengaruh, untuk kemudian meredakan situasi dan para murid kemudian lolos dari jeratan hukuman. Ya. Karena apa? Gamaliel bukanlah orang yang percaya pada Tuhan Yesus, karena dia memang seorang guru, apalagi dari golongan kaum Farisi. Dia tidak berpikir seperti orang-orang pada saat itu, pada umumnya orang-orang Farisi, bahkan ahli-ahli kitab. Dia tanpa curiga kepada para rasul, dia tanpa berprasangka buruk, dan dia tidak memandang para rasul ini mengajarkan jalan yang sesat. Dan dia memberikan kesaksian bahwa mereka ini bukan orang-orang jahat. Maka kebijaksanaannya atau ketokohannya Gamaliel ini lalu dipakai oleh Tuhan untuk meredakan situasi dan memberi jalan baik bagi para rasul mewartakan kabar baik, kabar keselamatan. Makanya ia menasihati sesama anggota mahkamah agama itu dan menahan diri dan tidak berbicara mengenai menjatuhi hukuman mati bagi para rasul. Dan dia tidak ingin darah orang yang tidak bersalah ditumpahkan lagi, agar mahkamah agama ini tidak menjadi melawan kehendak Allah. Karena dia sadar, kalaupun kemudian yang diwartakan para rasul dari manusia pasti akan hilang dari waktu ke waktu. Tapi kalau ini yang dikehendaki oleh Allah, maka siapapun dia tidak dapat menahannya. Dan bahkan di sini kita melihat bagaimana Gamaliel dipakai Allah untuk mempersiapkan juga pertobatan besar dari seorang Rasul Paulus. Ya. Jadi bisa dibayangkan dari awalnya memang Allah menggunakan orang-orang ini untuk mempersiapkan jalan yang baik. Yang terjadi adalah Paulus kemudian menjadi rasul besar. Dan Rasul Paulus menyebutkan bahwa dirinya adalah seorang murid yang terkenal dari seorang guru terkenal, yakni Gamaliel. Jadi memang Allah mempersiapkan orang seperti Gamaliel ini, meskipun tidak nampak, meskipun tidak jelas, meskipun lain kali samar-samar, tetapi Allah menggunakan orang-orang tertentu untuk kemudian memuluskan jalan pewartaan atau menumbuh kembangkan kerajaan Allah di dunia ini. Kita juga perhatikan seorang anak kecil yang tidak diperhitungkan juga digunakan Tuhan untuk memberi makan 5.000 orang. Kalau kita memperhatikan anak kecil, mana suka dia berbagi roti, mana suka dia berbagi apa yang dia miliki. Tetapi Tuhan kemudian mencobai para murid, dan kemudian ada seorang anak kecil yang dikatakan mempunyai 5 roti. Dan dari anak kecil yang mempunyai hanya 5 roti ini, lalu banyak orang yang tidak mati kelaparan. Mereka kemudian terhindar dari kelaparan dan mereka makan sampai kenyang, bahkan ada 7 bakul lagi yang tersisa. Dari seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan kemudian memberi makan 5.000 orang. Ini cara Allah yang digunakan
untuk kemudian mengungkapkan kuasanya, kasihnya kepada manusia melalui orang-orang yang lain kali tidak terduga dalam hidup. Yang lain kali juga kita tidak melihat, memandangnya sebagai suatu hal, sebagai seorang yang bisa memberi dampak yang baik dalam kehidupan bersama. Tetapi Allah dengan kekuasaannya bisa saja menggunakan siapa saja, bahkan seorang anak kecil yang tidak berdaya, yang tidak memiliki apa-apa, kemudian memberi makan 5.000 orang. Seorang Gamaliel yang katakan tidak percaya pada Tuhan digunakan untuk kemudian menghindarkan murid-murid Tuhan hukum mati. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah juga kita sadar bahwa pada masa ini dengan cara apapun mungkin Tuhan juga menggunakan kita untuk membangun jemaatnya, untuk membangun gerejanya. Entahkah melalui kelompok yang lebih besar seperti paroki, ataupun melalui kelompok-kelompok yang lebih kecil seperti wilayah rohani atau kelompok kategorial. Ya. Bisa saja Tuhan menggunakan kita untuk memperluas kerajaannya, untuk mewartakan kabar keselamatan, untuk mengungkapkan kasih-Nya. Mungkin kita tidak sadar, mungkin kita merasa bahwa peran saya sebagai pengurus wilayah rohani kecil, peran saya mungkin sebagai pengurus dewan pastoral paroki tidak terlalu penting, mungkin saya sebagai pengurus kelompok kategorial atau bahkan sebagai awam umat biasa tidak berarti. Tetapi tanpa kita sadari lain kali dengan cara tertentu Allah menggunakan kita untuk menumbuh kembangkan gereja, untuk menumbuh kembangkan umat beriman, memperluas kerajaan Allah. Peran-peran yang sederhana, mungkin kita dipakai Allah sebagai seorang pendoa yang selalu berdoa, atau mungkin kita dipakai sebagai seorang pengurus gereja wilayah rohani yang memang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, yang kemudian akan dikenang dia dulu 2 periode, dia dulu wilayah rohani 30 tahun ketua wilayah rohani. Mungkin nanti sesudah itu orang akan sadar dia dulu ngurus dewan pastoral paroki 50 tahun. Lalu orang sadar pada saat itu lalu orang ini pakai oleh Allah untuk menjaga gereja, untuk mengembangkan iman umat dalam tugas perutusannya. Ya. Mungkin juga kita dipakai dengan cara-cara sederhana melayani komuni orang sakit dengan kesetiaan, dengan ketabahan, tanpa kita sadari. Mungkin hal ini peran yang kecil, mungkin kita cuma menjumpai 1-2 orang sakit kita memberi komuni, tetapi ini sungguh berarti bagi orang yang mendapat pelayanan. Atas cara itu juga Tuhan menggunakan kita untuk memperkenalkan belas kasih-Nya, kuasanya, menjumpai orang sakit melalui kehadiran kita di sana. Tuhan menggunakan kita. Dan mungkin kita besok akan ada tabisan imam 5 orang, 6 orang frater diakon yang akan ditabiskan. Mereka kita tidak tahu dari asal mana, rupanya seperti apa, ada mungkin yang ganteng, ada yang mungkin yang jelek. Tetapi pada zaman sekarang, di saat ini Tuhan memakai mereka. Kita cuma kenal nama ketika mereka akan diumumkan sebagai frater diakon yang akan ditabiskan. Tetapi pada saat ini mereka dipilih, dipakai 6 orang ini untuk meneruskan karya pelayanan dalam kehidupan gereja. Kita tidak kenal, tetapi ini berdampak luas bagi kehidupan bersama sebagai umat keuskupan, termasuk kita yang Palu ini. Mungkin juga dengan melalui 6 orang ini, lalu ada 2 orang, 3 orang yang akan datang di Sulawesi Tengah untuk melayani.
Kita tidak tahu mereka asalnya dari mana. Tapi pada saat ini Tuhan memakai 6 orang ini ya untuk karya pelayanannya. Jadi yang pastor ingin sampaikan, ada berbagai macam cara. Entahkah mungkin itu kita kenal, kita bisa membacanya dengan mudah. Tetapi ada begitu banyak cara Allah yang tanpa kita sadari, tanpa kita kenal, tanpa kita mengetahui dia berkarya. Entahkah melalui orang-orang lain, entahkah melalui diri kita. Yang dipakai dalam berbagai macam cara. Sebagai katekis, sebagai pengajar, sebagai pembina perkawinan, mungkin sebagai yang mempersiapkan orang yang dibaptis, mungkin sebagai membereskan perkawinan dan lain sebagainya. Cara-cara inilah yang Allah gunakan untuk mempertumbuhkan iman dan memperkembangkan gereja. Maka sebesar apapun peran kita, atau bahkan mungkin sangat sederhana, mari kita bangga bahwa Allah menggunakan kita untuk kemudian melaksanakan kehendaknya. Mari kita bangga dengan peran-peran yang kecil, mungkin sebagai pendoa, mungkin sebagai setia mempertahankan iman, biar mungkin di keluarga tinggal sendiri tetapi dia tetap setia mempertahankan imannya, tidak tergoda untuk kemudian berpindah di tempat yang lain. Ini cara-cara Allah kemudian menggunakan kita mempertahankan dan mengembangkan iman. Mudah-mudahan itu kita sadari sehingga kita juga berbangga, bukan hanya mungkin Gamaliel, bukan hanya seorang anak kecil ini yang dipakai, tetapi kita juga dipakai pada saat ini di zaman sekarang untuk berperan aktif mengambil bagian dalam rencana dan karya Allah. Dulu Santo Athanasius ya, dia digunakan, sekarang kita semua yang digunakan. Tidak lain adalah supaya iman umat tumbuh dan berkembang, pewartaan sabda Allah tetap diwartakan, dan gereja Kristus tumbuh dan berkembang. Kita berdoa semoga rahmat kasih Allah menyertai kita semua, supaya atas cara kita masing-masing atau Tuhan kehendaki kita semua diutus dalam mengembangkan kehidupan gereja. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan oleh peran Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat nantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, bangkit mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai bagi kamu. Maka marilah kita berdoa pada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai kita. Bagi para gembala umat beriman, semoga semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, menggamalkan semangat pengorbanan Kristus di tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, ya Tuhan, semoga perdamaian yang diberikan oleh Kristus dapat benar-benar dinikmati oleh segenap putra-putrimu di seluruh dunia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi mereka yang menderita. Semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi umat di paroki kita dan tempat-tempat lain. Semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah juga kita bersyukur atas hari ulang tahun yang ke-23 untuk seseorang yang meminta doa-doa kita. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat sukacita kegembiraan dalam hidupnya dan senantiasa menyertai seluruh perjalanan hidup di hari-hari yang akan datang supaya mendatangkan kebaikan, kesejahteraan bagi hidupnya dan segala harapan serta cita-citanya direstui oleh Tuhan. Dan juga kita berdoa untuk orang tuanya Mama yang sedang pemulihan dari sakit. Semoga Tuhan memberikan anugerah kekuatan dan memelihara dia dan menganugerahkan dia kesehatan supaya kemudian dia sungguh mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup. Kita juga berdoa untuk ke-6 diakon yang akan ditabiskan untuk besok. Semoga Tuhan menganugerahkan, mencurahkan Roh Kudus kepada mereka, menerangi hati dan pikiran mereka untuk senantiasa membaktikan diri seutuhnya pada karya pelayanan sebagai seorang imam yang akan diutus di tengah-tengah umat, supaya dengan cara masing-masing mereka boleh memberi diri untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja, khususnya yang ada di Keuskupan Manado. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami selalu yakin akan kebaikan dan kasih-Mu yang melimpah untuk kami. Maka dengan penuh kerendahan hati menyampaikan doa-doa permohonan kami, sudilah Engkau mendengarkannya, karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.
hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, pandanglah dengan rela persembahan yang kami unjukkan ke hadirat-Mu pada peringatan Su Athanasius Uskup-Mu. Semoga kesaksian imannya akan kebenaran-Mu datangkan keselamatan bagi kaum beriman. Dan terimalah juga persembahan diri kami melalui pengabdian dan pelayanan kami masing-masing sesuai yang Kau percayakan kepada kami dengan pengaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak hentinya mempersembahkan diri bagi kami dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi, setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah kami surga, berkatilah yang Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi seorang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan bangkitan Kristus, kami mempersembahkan padamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan
Perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama Lihatlah domba Allah, lihatlah Dia yang hapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang undang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Marilah berdoa, doa sesudah komuni. Allah Bapa Maha Kuasa, bersama Santo Athanasius kami mengimani kealahan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Semoga berkat perayaan Ekaristi ini Engkau menyegarkan dan melindungi kami sampai kehidupan yang kekal dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita akan lanjutkan untuk berkat nanti dengan bersakramen. Kita lanjutkan dengan sembah sujud sakramen. Mari sekarang kita lagu Tantum Ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur senui et antiquum documentum novos sedat ritui prestet vie supplementum sensum defrectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Roti dari surga telah Kau berikan kepada kami, haleluya. Ia mengandung segala kenikmatan, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, meninggalkan peringatan kesengsaraanmu dalam sakramen yang mengagumkan ini kepada kami. Kami mohon padamu, berilah supaya kami menghormati rahasia tubuh dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami dapat selalu menikmati buah dan hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin.
Terpujilah Allah, terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus sungguh Allah sungguh manusia, terpujilah Yesus Kristus sungguh Allah sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah nama Yesus, terpujilah hati yang maha kudus, terpujilah hatinya yang maha kudus, terpujilah darahnya yang maha indah, terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus penolong kita, terpujilah Roh Kudus penolong kita, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda, terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda. Terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia, terpujilah Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci, terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus, terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan segala orang kudus. Sakramen akan dikembalikan dan kita menyanyikan lagu penutup.